Dan saya ingin mengajak kita untuk membuka firman Tuhan, membacanya. Ada 2 ayat yang saya akan gunakan pada malam hari ini. Ibrani 13 ayat 15 dan kemudian Yesaya 52 ayat 1 dan 2. Saya sudah tuliskan di dalam slide saya. Ibu Bapak boleh juga membaca di rumah masing-masing, walaupun tetap dalam kondisi speaker di mikrofon di mute ya. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Teks yang berikutnya, Yesaya 52 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Allah. Terjagalah. Recording in progress. Mari kita membaca Yesaya 50 ayat 1 sampai 2. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Ibu Bapak yang terkasih, saya memulainya dengan Ibrani tadi karena saya ingin membawa kita untuk mendalami dalam persekutuan kita pada hari Senin ini mengenai bersyukur begitu. Ya, mengenai bersyukur. Recording stopped. Oh, itu recordingnya bolak-balik stop dengan ini ya. Oke. Di sini dikatakan mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Satu ayat singkat ini mau menunjukkan bahwa ucapan syukur itu keluar dari hati, dari dalam hati kepada mulut begitu ya, dengan tujuan memuliakan namanya. Ada gagasan tentang ebed Yahweh atau ebed YHWH, hanya kita terbiasa menyebutnya entah YHWH atau Yahweh atau Yehova begitu ya. Dalam teks perikop kita ini sebetulnya dia menjadi bagian dari hamba Tuhan atau ebed Yahweh yang menderita, hamba Tuhan yang menderita. Nah, ucapan ini ada di pasal 52-53, di mana ayat 1 dan 2 menjadi bagian di dalamnya. Di sini ada rangkaian ucapan profetis mengenai ebed Yahweh yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, sebetulnya ini ada juga di perikop sebelumnya dan sesudahnya, bisa dikatakan setidaknya muncul 4 kali, antara lain misalnya pasal 41. Nah, pasal 52-53 ini bisa dikatakan diterima oleh kebanyakan ahli perjanjian lama, ahli biblika. Saya dosen perjanjian baru di STFT Jakarta sejak saya kembali ke Indonesia, tapi sedikit banyak juga bersinggungan dengan perjanjian lama. Nah, teks kita ini diyakini oleh kebanyakan pakar perjanjian lama, Yesaya 52-53 menjadi bagian dari apa yang disebut Deutero Yesaya. Setidaknya kitab Yesaya itu bisa dibagi 2 bagian. Yang pertama proto Yesaya pertama, proto Yesaya, kemudian Deutero Yesaya, Yesaya kedua. Tetapi ada juga yang membaginya ke dalam 3 bagian, proto, Deutero, dan trito Yesaya. Nah, Deutero Yesaya, di mana pasal 52-53 menjadi bagian di dalamnya, sebetulnya berkisah tentang orang Israel sudah pada masa pembuangan. Nah, di pasal 52 ayat 1 sampai 12 dia bicara tentang the remnants of Israel, sisa-sisa orang Israel. Sisa-sisa orang Israel, mengapa disebut sisa-sisa? Karena waktu diserbu oleh Babel, sebagian besar dibunuh atau dibawa ke pembuangan ke Babel. Yang tersisa itu kebanyakan anak-anak atau ibu-ibu. Laki-laki, anak-anak muda yang sudah bisa berperang, banyak yang dibunuh kalau tidak dibawa ke Babel. Sehingga terjadilah the remnants. Yang dibawa ke Babel pun juga masuk dalam kategori the remnants. Nah, pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 di sini baru bicara tentang nubuat mengenai kehadiran hamba Tuhan yang menderita. Nah, kalau Ibu Bapak nanti mendalami lagi perjanjian lama, membaca-baca buku lagi,
Maka sebetulnya kejadian Israel yang diserbu Babel ini kurang lebih sama seperti Rusia yang menyerbu Ukraina. Bahkan mungkin Israel lebih buruk keadaannya karena di bumi hanguskan. Yerusalem dihancurkan sedemikian rupa, dibakar sedemikian rupa, kemudian juga Bait Allah dihancurkan dan dibakar begitu, diluluh lantakkan, barang-barangnya dijarah dibawa ke Babel begitu, dibawa karena banyak barang perbendaharaan Bait Allah yang dibuat dari emas sehingga berharga sekali begitu ya. Nanti tahun 70 Masehi terjadi lagi di era Yesus, pasca Yesus terjadi lagi. Jadi ini bukan yang satu-satunya begitu. Nah, bisa dibayangkan kengerian yang mereka alami bahkan lebih ngeri dibandingkan orang-orang yang terjadi di Ukraina sekarang begitu. Mengapa? Karena Ukraina sedikit banyak masih bisa membalas dengan kekuatan dan ada yang membela sekarang. Ya, saya membaca Amerika misalnya mengeluarkan miliaran dolar begitu, mengirimkan senjata-senjata, anti tank, anti pesawat. Israel tidak ada yang bela saat itu, selain tentunya Allah. Tapi Allah pun yang menarik adalah justru mengizinkan ini terjadi kepada bangsa Israel. Jadi mereka secara keseluruhan sangat-sangat menderita sengsara. Bayangkan satu negara, ibu kotanya di bumi hanguskan, diluluh lantakan, Bait Allah yang jadi kebanggaan pun dibakar lenyap begitu, dibakar lenyap. Nah, kemudian istilah hamba ini, hamba atau ebed, dari situ muncul dalam bahasa Indonesia abdi, sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Arab dengan bahasa Ibrani itu sejajar, satu rumpun Semitik begitu ya. Nah, istilah hamba ini cukup sering digunakan di Yesaya, baik dalam bentuk tunggal, singular, maupun bentuk jamak, plural. Maka istilah hamba bisa juga dipahami dalam bentuk ada 4 paling tidak. Pertama bisa Israel secara keseluruhan, bisa juga kemudian sisa-sisa Israel, bisa juga para nabi atau Nabi Yesaya. Jadi paling tidak istilah hamba bisa dipahami dalam 4 ini. Kalau baca buku tafsir dari kelompok atau dari para penafsir Yudaisme atau Yahudi, bukan penafsir Kristen, penafsir Yudaisme Yahudi, maka mereka akan menyampaikan 4 hal ini. Kalau tidak Israel secara keseluruhan, maka sisa-sisa Israel yang tadi saya jelaskan singkat, atau semua nabi, para nabi secara kolektif, atau Nabi Yesaya, atau nabi secara khusus atau orang tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Yesus sendiri mengutip salah satu ayat dalam perikop ini, pasal 52-53 ini, dan menyatakan ini bicara tentang dirinya. Misalnya Lukas 22 ayat 37, dia berkata begini, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Nah, itu ada di pasal 53. Ya, antara ayat 10, 11, 12, ayat-ayat yang terakhir. Jadi di Lukas 22 ayat 37, Yesus sendiri mengatakan ini bicara tentang aku, digenapi dalam aku. Jadi dengan kata lain, Yesus mau menyatakan ebed Yahweh ini adalah nubuat tentang dirinya. Dirinya lah yang dimaksud. Perjanjian baru dan juga kemudian gereja mula-mula mengikuti pemahaman Yesus ini dan menegaskan Yesaya bernubuat tentang dirinya. Jadi Yesus ngomong begitu, perjanjian baru mengikuti apa yang Yesus ajarkan, dan gereja mula-mula, gereja perdana juga mengikutinya. Jadi dari Yesus gitu, kemudian perjanjian baru, para penulis perjanjian baru, kemudian gereja mula-mula. Sehingga dengan kata lain, itu sebabnya perjanjian baru pasti merujuk ebed Yahweh kepada Yesus, karena itu jadi ajaran Yesus sendiri. Nah, pada zaman itu, ibu bapak yang terkasih, pada zaman itu ada 5 kebudayaan besar, yaitu Mesir di bagian selatan, Mesopotamia dalam era ini Babilonia di bagian timur, di utara ada Makedonia, sekarang itu sekitaran Eropa, agak lebih jauh ke timur Tiongkok. Beberapa waktu kemudian ke tenggara yaitu India. India baru kemudiannya. Nah, di era Yesaya ini ada 2 kebudayaan besar saling mendominasi, yaitu Mesir dan Babilonia.
yang kemudiannya tidak lama muncul Makedonia. Nah, Palestina jadi wilayah rebutan. Palestina dalam hal wilayah geografis gitu ya. Nah, Palestina inilah Ukraina zaman sekarang. Direbutkan oleh siapa? Rusia dan NATO atau Barat begitu ya. Walaupun Ukraina lebih suka berpihak pada Barat dan NATO dengan preferensi mereka terhadap demokrasi. Sementara Rusia kan tidak bisa dikatakan negara demokrasi. Bagaimana dikatakan demokrasi? Putin sudah memerintah 20 tahun lebih begitu. Dia lebih ke diktator, mirip era Soeharto bahkan mirip Hitler. Karenanya mengapa orang-orang Polandia merasa mereka mesti membela Ukraina karena mereka pernah ada di posisi itu. Kapan? Waktu Jerman di bawah Nazi Hitler menjajah Polandia, menginvasi Polandia dan membunuh banyak sekali orang Polandia, baik yang keturunan Yahudi maupun yang non-Yahudi. Kurang lebih konflik ini berulang-ulang terus dalam sejarah yang menunjukkan manusia sebetulnya tidak belajar dari sejarah. Di era ini dua kerajaan ini yang mendominasi, Mesir dan Babilonia. Baru kemudian muncul Makedonia. Nah, Palestina ini wilayah rebutan di antara kebudayaan-kebudayaan besar pada waktu itu. Mereka saling berebut kekuasaan. Nah, ini kira-kira gambarannya, Ibu Bapak yang terkasih. Saya anggaplah ini seperti sedikit Bible study begitu ya, karena saya dosen gitu, jadi saya lebih suka membawa khotbah renungan lebih ke model mengajar begitu ya. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat di sini ini Yerusalem ya. Oh, merah jadi kurang. Sebentar. Ibu Bapak kalau lihat saya ganti warna karena merah ini menjadi kurang pas. Kalau saya ganti misalnya biru, semoga cocok. Nah, lihat ini adalah Yudea, Israel, maka ini adalah Mesir. Babilonia itu di mana? Babilonia itu di sini, Syria dan semuanya ini Babilonia. Nah, kemudian yang di sini inilah Makedonia. Nah, Cina agak jauh ke sana, India agak jauh ke sini. Gitu ya. Jadi Bapak perhatikan daerah ini, saya tebelkan saja, daerah ini jadi rebutan dari sini, sini, kemudian yang dua ini, Tiongkok dan India tidak karena terlalu jauh, tetapi paling tidak diperebutkan oleh tiga negara ini. Pada zaman Yesaya, Mesir dan Babilonia. Kira-kira gambaran situasi geopolitiknya seperti itu pada zaman saat itu. Dan kita jadi mengerti kembali, Ibu Bapak yang terkasih, konflik di Ukraina sebetulnya menunjukkan kita ini tidak belajar dari sejarah. Gitu ya. Berulang terjadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Inilah posisi Israel di antara tiga kebudayaan besar, tetapi yang paling dominan adalah Mesir dan Syria. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 7 dikatakan Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Beberapa waktu yang lalu saya menggambarkan ini seperti USA dengan Cina. Cina menjadi emerging superpower, sementara Amerika tentunya superpower sudah dari sekitaran hampir seabad yang lalu, tapi sudah mulai merosot kekuasaannya, begitu ya. Nah, Cina bersekutu dengan Rusia tadi, begitu ya, kurang lebih begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Babel sudah mulai loyo karena Mesir makin kuat, begitu. Mesir makin kuat. Nah, kalau lihat pemetaan politik global sekarang, kita masih bisa lihat sebetulnya Cina belum terlalu kuat. Amerika dengan NATO-nya masih lebih kuat karena bisa memengaruhi seluruh dunia. Nah, kurang lebih kayaknya Mesir lebih cocok seperti Amerika. Kurang lebih begitu untuk konteks sekarang. Nah, pada periode ini Babel jadi kerajaan yang sangat kuat, sangat besar, dan pada saat Israel
atau Yehuda lebih tepatnya diserbu dan dibuang ke Babel. Yehuda dipimpin oleh Yoyakin dan kemudian oleh Zedekia. Nah, Bapak yang terkasih, dua raja ini berlaku jahat di hadapan Allah. Di 2 Raja-Raja 24-25, karenanya teks ini menunjukkan bahwa bangsa Israel memahami, merenungkan, meyakini bahwa pembuangan ke Babel adalah hukuman Allah atas kejahatan raja-raja mereka dan juga mereka sendiri begitu. Jadi ini bukan pernyataan dari Allah, tapi semacam refleksi teologis. Makanya kita juga harus hati-hati, belum tentu benar. Kalau kita dapat masalah, dapat sengsara, dapat penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, segala macam, jangan cepat-cepat mengatakan, oh ini hukuman Allah. Belum tentu. Jangan cepat-cepat. Apalagi menghakimi orang lain. Oh si ini begini karena dihukum Allah, dia berdosa. Nah, kebiasaan seperti itu harus dibuang dari kita. Di sini Israel merenungkan seperti itu, bahwa ini adalah hukuman Allah. Karenanya teks itu menunjukkan ini hukuman Allah. Refleksi teologisnya. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit apapun, jangan cepat-cepat menilai ini hukuman Allah atau apalagi menilai orang hukuman Allah. Tapi perlu juga kita merefleksikan diri secara teologis. Secara teologis gitu. Dalam relasi dengan Tuhan. Nah, di sini dalam Yesaya ini, Bapak yang terkasih, Yesaya 52 1-2 menunjukkan bangsa Israel khususnya Yehuda sebagiannya sedang ada dalam pembuangan. Dan ini merupakan seruan kepada bangsa Israel untuk hidup dalam kehormatan dan kebenaran. Jadi Yesaya sebagai nabi Allah, penyambung lidah Allah, meminta bangsa Israel yang walaupun dalam pembuangan, dalam penderitaan, dalam penghukuman yang mereka yakini, untuk tetap hidup dalam kehormatan dan kebenaran. Untuk tetap hidup dalam kehormatan dan kebenaran. Bayangkan sulitnya ketika kita menderita, jatuh, dihancurkan sedemikian rupa, tapi toh tetap diminta untuk hidup dalam kehormatan dan kebenaran ilahi. Itu susah sekali. Ketika misalnya kita dikhianati oleh rekan sekerja kita, oleh bahkan saudara kita, ketika kita jatuh karena ditipu orang, bagaimana mungkin kita tetap hidup dalam kehormatan kebenaran tanpa katakanlah membalas, tanpa katakanlah melawan, menyerang balik, dan seterusnya. Bangsa Israel justru dikatakan tetap tinggal dalam kehormatan dan kebenaran. Yesaya 52 1-2. Nah, akibat dari pembuangan ini orang-orang Israel berpikir kalau ini hukuman Allah berarti kami harus memurnikan diri. Maka mereka masuk dalam apa yang disebut pemurnian, purifikasi, terutama secara apa? Secara religius. Baik oleh mereka yang tertinggal di Israel maupun oleh mereka yang terbuang di Babel. Karena mereka memahami ini teguran atau hukuman Yahweh kepada mereka dan respons mereka adalah pertobatan atau pemurnian iman. Dan ini positif sebetulnya. Positif, mengapa? Ketika ia meyakini ini hukuman Tuhan bagi saya. Tapi dia tidak kemudian berontak, melawan, menyerang, dan seterusnya. Tapi pertobatan dan pemurnian iman. Terlepas dari bahwa apakah memang Allah menghukum atau tidak, tetapi respons ini menjadi sangat positif. Nah, mereka melihat teguran bahkan hukuman Yahweh kepada mereka, namun mereka meyakini Yahweh tidak meninggalkan mereka, sebaliknya tetap menyertai mereka. Nah, yang menarik adalah di periode yang kurang lebih sama, Yeremia 29 ayat 5 berkata gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di ayat 7-nya dikatakan bahkan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perhatikan dua ayat ini, ayat 5 dan 7. Dirikan rumah di situ, di tempat engkau dibuang. Usahakanlah kebun di situ, di tempat engkau aku buang. Kemudian kota di mana engkau tinggal sekarang, sejahterakan kota itu. Karena kalau kota itu sejahtera, engkau juga sejahtera. Kurang lebih seperti itu. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Babel ternyata relatif terbuka bagi mereka. Untuk mereka beli tanah, bikin kebun, mendirikan rumah. Bahkan mereka justru disuruh oleh Yahweh mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang.
Ibu bapak perhatikan ini baik-baik. Mereka dibuang jadi budak. Tapi karena Babel terbuka, mereka bisa mengusahakan bekerja, membuka kebun, bercocok tanam, dan seterusnya. Tapi mereka adalah orang-orang dalam pembuangan. Sementara kita adalah orang-orang merdeka. Nah, perhatikanlah, apakah semangat itu ada pada kita atau tidak, yaitu jadi berkat bagi orang-orang lain. Jadi berkat bahkan bagi mereka yang menindas orang-orang Israel. Mensejahterakan mereka bahkan yang menindas orang-orang Israel. Mensejahterakan Babel bahkan yang menindas bangsa Israel. Bayangkan, kita tidak ada dalam posisi mereka, kita orang merdeka. Persoalannya adalah, apakah kita mengusahakan diri kita dipakai Allah jadi berkat bagi orang-orang lain? Ini yang jadi pertanyaan reflektif kita. Kemudiannya orang-orang Yahudi di Babel yang berkembang ini, kemudiannya menjadi pusat keagamaan kedua. Ini yang luar biasa setelah Yerusalem. Dan dalam agama Yahudi, Talmud tafsiran atas perjanjian lama, jadi dua, yang jadi rujukan sampai sekarang, Talmud Yerusalem yang disusun oleh para tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama di Yerusalem, dan Talmud Babilonia. Yerusalemim Talmud, kemudian Babylonian Talmud. Ada dua, jadi rujukan mereka. Bayangkan sebegitu berkembangnya mereka di sana. Dan mereka diminta Yahweh untuk mengusahakan tanah berkebun, mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, yaitu dalam hal ini Babel. Dan ini sebetulnya apa Ibu Bapak? Ini sebetulnya asal mula kapitalisme Yahudi. Karena sejak saat itu mereka berkembang keluar dari Israel, jadi saudagar-saudagar di sana, dan sejak itu Israel terkenal dengan saudagar-saudagar karena ada perintah ini, sejahterakanlah kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, maka mereka kemudian bekerja sedemikian giat. Ini mirip dengan siapa? Martin Luther. Ketika dia muncul dengan reformasi Protestan, Martin Luther berkata apa? Kerja adalah ibadah. Sehingga orang-orang Eropa yang sebelumnya memahami misa adalah ibadah, kemudiannya oleh gagasan Martin Luther memahami kerja adalah ibadah, sehingga mereka bekerja segiat mungkin. Karena ibadah ternyata juga di dalamnya ketika saya bekerja di bengkel, di kebun, di ladang, dan seterusnya. Itu juga ibadah saya. Karakteristik yang serupa. Itu juga yang kemudian membuat Eropa jadi pusat kapitalisme Barat begitu. Tapi diawali di Yahudi ini tadi karena perintah Allah tadi. Itu sebabnya sejak saat itu orang-orang Yahudi adalah pemegang kapital yang sangat besar di dunia. Awalnya di sini, bayangkan awalnya di sini. Awalnya di sini. Nah, orang Batak bagaimana? Orang Batak punya dasar sebetulnya. Orang Batak pekerja-pekerja keras. Kita harus bangun itu di sini dengan dua nilai tadi, baik dari Yahudi maupun dari Martin Luther. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak saat itu di Timur Tengah saudagar-saudagar Yahudi tersebar luas dan kapitalisme Yahudi mulai di sini. Sejak 70 tahun di pembuangan oleh Raja Kores, Raja Persia yang gantikan kekuasaan Babel, orang-orang Yahudi yang di pembuangan diizinkan kembali ke Yerusalem dan bangun lagi Yerusalem. Tapi tidak semua kembali ke Yerusalem. Sebagiannya tetap ada di Babel, sehingga mereka berkembang sangat maju di sana sampai sekarang ini. Nah, karenanya saya tiba pada bagian pelajaran yang bisa kita dapat. Yang pertama, kesulitan apapun termasuk penderitaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Jadi ini mesti kita camkan betul-betul. Sekalipun kita menderita COVID-19 misalnya, keluarga saya waktu itu 8 orang terkena COVID. Mama saya termasuk yang bergejala berat begitu, dan saya sempat khawatir mama saya tidak survive. Mengapa? Karena mama saya punya kanker paru-paru stadium 4 pula, dan mama saya sempat kena long COVID 8 minggu, sempat beberapa minggu di rumah sakit, kemudian di rumah kami 3-4 minggu itu masih positif. Dan kami merawat mama kami sempat positif, sekeluarga, saya istri dengan 2 anak, kemudian setelah itu kami negatif, dalam kondisi kami sudah negatif, kami merawat mama yang masih negatif, masih positif 3-4 minggu di rumah kami, ada risiko positif balik gitu, karena tertular mama. Waktu istri saya berkata, bagaimana ini Pak, kita udah negatif, mama masih positif, nanti kalau kita tertular lagi bagaimana? Saya katakan begini sama istri saya, kalau demi merawat mama kita harus kena risiko positif, kalau itu yang harus kita tanggung, maka kita harus tanggung itu.
karena itu orang tua kita. Itu jawaban saya pada istri saya. Dan istri saya katakan, baik kalau itu kesepakatan kamu, kita lakukan. Maka kami berempat dengan 2 anak kami mengurus mama di rumah sampai kemudiannya jadi negatif. Nah, kesulitan apapun, bahkan penderitaan tidak boleh dipandang sebagai akhir. Bukan sama sekali akhir. Bukan sama sekali akhir. Bahkan jikalaupun kita menilai kesusahan penderitaan kita karena kesalahan kita, itu tetap bukan akhirnya. Itu bukan tetap akhirnya. Ini yang harus jadi semacam dasar pegangan kita ketika kita menghadapi apapun yang sulit begitu. This is not yet the end. Ini belumlah akhirnya. Pasti kita akan lalui ini. Ini yang harus jadi pegangan kita masing-masing. Waktu kami kena COVID 8 orang dan saya khawatir dengan anak perempuan saya yang sempat sekarat di Jerman, kemudian dengan mama saya, sempat juga gundah gulana, sempat juga kemudian stres begitu menghadapi ini dalam kondisi saya juga COVID, karenanya saya sampai 5-6 hari gitu, saya cukup lama demamnya. Tapi kita lalui ini semua dan ini yang jadi pegangan bagi kita sekalian. Apapun yang kita alami, kesulitan, penderitaan sebesar apapun, it is not yet the end. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari, mengapa kita tidak menganggap ini sebagai akhir? Karena satu ini yang penting, ia tidak meninggalkan kita. Ia tetap menyertai kita. Nah, prinsipnya, kita mesti tekun dan sabar melalui apapun yang sedang kita hadapi. Keywordnya adalah sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Betapapun misalnya kita sudah bertahun-tahun dengan GKPI Cipaui yang belum mendapatkan pertapakan, jangan bikin itu goyah. Jangan bikin itu goyah. Saya pernah melayani di GKI Yasmin, baik yang di Monas maupun yang di Bogor. Belasan tahun mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka, karena secara hukum mereka sah, tapi sampai sekarang tidak bisa. Dan mereka sebagiannya sudah pada titik kepayahan dengan situasi itu. Salah satu yang saya sampaikan kepada mereka, jangan jadi goyah. Jangan jadi goyah. Ini yang mau disampaikan lewat firman Tuhan pada kita sekalian. Baik dalam konteks kita misalnya bergumul tentang pertapakan kita, sabar dan tekun sampai dapat jalan keluar. Jangan menjadi goyah dan lemah dalam perjuangan itu. Ini yang mesti kita pegang. Mengapa Israel yang dibuang 70 tahun pada akhirnya kembali ke Yerusalem, ada restorasi pemulihan baik Yerusalem maupun rumah Allah, bait Allah. Kebanggaan spiritual mereka yang sempat dilululantakan, Allah kemudian izinkan dibangun kembali. Sabar dan tekun untuk apa? Sabar dan tekun untuk jawaban dari Allah, untuk pertolongan dari Allah, untuk solusi dari Allah. Terhadap apapun juga, termasuk juga dalam menghadapi wabah COVID ini, sabar dan tekun dalam melaksanakan prokes, dan seterusnya. Orang Kristen harus memiliki nilai ini, karena nilai ini sebetulnya nilai standar. Begitu ya. Nah, yang terakhir, dalam kesulitan apapun, penderitaan apapun yang kita lalui, keyakinan orang-orang Israel, Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Sebaliknya tetap menyertai. Dan kalau kita lihat, Allah justru memberi perintah, bangun rumah, buka tanah, bikin kebun, bahkan usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Allah justru menyertai bangsa Israel. Dan ini sebuah kesukacitaan yang luar biasa. Mengapa? Sekalipun kita udah buat salah loh. Sekalipun kita udah jatuh dalam dosa. Ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Yang seringkali meninggalkan adalah kita. Kita meninggalkan Tuhan. Allah tidak meninggalkan kita sekalipun kita berada dalam kesulitan pun karena kesalahan kita. Sebaliknya ia tetap menyertai. Sekalipun kesulitan atau penderitaan itu karena kesalahan kita, ia tetap tidak meninggalkan kita, tetap menyertai kita. Dan ketika kita memahami ini dengan tepat bahwa ia menyertai kita, maka maksudnya adalah kehendaknya akan tergenapi. Yang perlu kita harapkan dengan sabar dan tekun,
adalah supaya kehendaknya tergenapi dalam segenap kehidupan kita, baik sebagai gereja, komunitas, maupun sebagai individu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya serahkan kepada liturgos. Baik, sebelum kita menyampaikan dua syafaat, kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai dengan 2. Jika jiwaku berdua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kami patut dan layak mengucapkan syukur buat segala kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kami hari untuk kami nikmati, di dalamnya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan segala aktivitas kami. Bahkan malam ini Tuhan, kami juga sudah boleh Tuhan pertemukan melalui media Zoom meeting ini Bapa, untuk ibadah bulanan, khususnya untuk pergumulan pertapakan di tengah-tengah gerejamu GKPI Jemaat Khusus Cipayung. Tuhan, biarlah kami bertekun, kami Engkau dapati setia, kami tidak bosan, bahkan tidak lemah, khususnya iman kami, sehingga kebaktian-kebaktian yang kami lakukan menjadi suatu hal yang juga Tuhan perhitungkan. Tuhan boleh melihat kami tetap percaya kepadamu, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami, Jemaat GKPI Cipayung yang bergumul untuk pertapakan gereja. Dan biarlah Tuhan di dalam proses pergumulan untuk mendapatkan lahan ini, Tuhan memberkati pelayanan di tengah-tengah gerejamu, program-program yang kami lakukan, khususnya Tuhan, meskipun ya Bapak Engkau tahu pergumulan, biaya untuk lahan ini sangat besar, tapi tidak menyurutkan kami untuk melakukan karya pelayanan yang
sungguh-sungguh hidup, khususnya untuk boleh tetap berdiakonia, untuk tetap boleh menunjukkan kasih di antara jemaatmu bahkan sesama kami, khususnya di lingkungan kami juga ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini, kiranya itu juga tetap menyegarkan dan menguatkan kami untuk percaya bahwa kami tetap harus setia. Kami tidak boleh menjadi lemah, bosan, dan kehilangan pengharapan. Biar juga Tuhan kehadiran GKP Jemaat Khusus Cipayung juga boleh menjadi berkat, meskipun kami masih jemaat yang terus berkumpul untuk biaya yang besar, tapi kami tetap boleh menjadi berkat melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk keluarga Amang Ternama Sinambela, yang saat ini Tuhan Kau boleh lihat sangat berharap sebagian dari lahan yang mereka punya di tengah-tengah tempat kami saat ini beribadah atau sekitar tempat kami beribadah Tuhan, boleh mereka sisihkan atau boleh mereka berikan untuk kami beli atau miliki menjadi bagian dari tempat gereja boleh berdiri. Engkaulah yang kiranya Tuhan membukakan jalan, khususnya komunikasi kami dengan mereka. Sehingga Tuhan boleh tercipta komunikasi yang baik di antara gerejamu, GKP Jemaat Khusus Cipayung, dengan keluarga Amang Ternama Sinambela. Demikian juga kami bawakan mereka di dalam doa syafaat malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini yang kami boleh lihat dan rasakan tetap menopang peribadahan, kami boleh memakai gedung sekolah mereka dan tetap memberikan kemudahan-kemudahan, tetap menjadi berkat bagi GKP Jemaat Khusus Cipayung. Engkaulah Tuhan yang juga kiranya menambahkan kembali berkat-berkat bagi mereka, khususnya berkat kesehatan, sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Dan untuk kedua orang tua mereka, Amang Ternama dan Inang, itu juga Tuhan, di dalam masa tuanya yang saat ini juga Tuhan, Kau boleh lihat masih sakit, mereka mengalami keterbatasan fisik, baik bicara maupun berjalan. Tapi kiranya Tuhan boleh memberkati kedua orang tua kami itu Tuhan, sehingga meskipun dalam keadaan yang demikian, mereka tidak kehilangan sukacita mereka, karena merasakan kasih dan perhatian, baik dari keluarganya, anak-anaknya, atau siapapun yang mengasihi mereka. Bapa, kami juga berdoa di hadapan-Mu untuk jemaat-Mu, khususnya di gereja-Mu GKP Jemaat Khusus Cipayung yang saat ini bergumul untuk sakit penyakit. Kami bawakan mereka di dalam doa kami. Untuk Inang Rona yang saat ini Tuhan masih dalam observasi yang kemungkinan mengalami kebocoran paru-paru. Apapun itu Tuhan, Engkau yang memberkati dia. Mungkin saat ini dia merasa down, merasa sangat terpuruk, bersedih. Kuatkan dia Tuhan sehingga dia boleh dengan imannya mendapat kekuatan baru. Dan kiranya juga Tuhan boleh menyertai dokter yang merawat, memeriksa sehingga diagnosa yang tepat menghasilkan pengobatan yang tepat. Kami juga berdoa untuk putri mereka, Rona Simamora, yang mengalami infeksi telinga sehingga saat ini dia juga masih panas tinggi ya Bapak. Engkau juga berkati setiap proses perobatan yang dia terima. Sehingga itu juga menghasilkan kesembuhan bagi tubuh jasmaninya. Dan untuk jemaat Tuhan yang lainnya yang saat ini juga sedang mengalami COVID, yang isoman, yang pemulihan, Tuhan juga kiranya yang menyertai sehingga jemaat Tuhan ini juga boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk masa-masa sulit saat ini. Banyak jemaat Tuhan yang bergumul dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Mungkin banyak yang bekerja Tuhan, tetapi merasakan dampak dari COVID ini Tuhan. Pemasukan mereka jauh berkurang. Harus bergumul setiap hari dengan kehidupan untuk kebutuhan sandang pangan dan papan. Bahkan pendidikan anak-anak juga Bapak. Kiranya Tuhan, seperti firman Tuhan yang kami boleh dengarkan, biarlah kiranya itu yang kami imani, kami resapi, bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Bahkan di dalam penderitaan ini Tuhan, dalam kesulitan, keterpurukan ini,
Kami semakin mencari wajah Tuhan. Di sini kami semakin menguji keberimanan kami. Dan Tuhan memperhitungkan itu seperti Tuhan memperhitungkan iman percaya Abraham di hadapan-Mu. Dan Tuhan banyak lagi barangkali hal-hal yang masih kami rindukan. Khususnya untuk pertapakan dengan segala program Bapa. Rancangan untuk malam dana, program-program lainnya Tuhan. Yang kami aturkan, yang kami pikirkan sebagai strategi ya Bapa. Untuk boleh kami mendapatkan tambahan-tambahan nominal-nominal untuk memenuhi nantinya Bapa pembelian lahan. Kau berkatilah Tuhan usaha kami, para panitia, kiranya juga Tuhan sehati sepikir boleh sama-sama berlelah sehingga tidak satu ditopangkan kepada yang lain, tapi semua betul-betul mau bekerja. Demikian juga Tuhan untuk para donatur yang tentu Tuhan secara pemikiran sudah ada orang-orang yang kami harapkan boleh membantu, tapi kami boleh yakin dan percaya banyak jalan Tuhan untuk memberkati kami. Biarlah itu Tuhan yang terus kami imani, sehingga kami tidak menyerah, kami tidak menjadi lelah dan bosan. Ya Bapa, kiranya dalam doa syafaat ini Engkau Tuhan yang boleh mendengarkan, memuluskan dan meluluskan permohonan kami. Tapi kami mau tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Bukan rencana kami, bukan rancangan kami, tetapi rencana dan rancangan-Mu lah yang terjadi Tuhan. Kedaulatan-Mu lah yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk rendah hati menerima segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami dan juga dalam setiap program gereja-Mu. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dengan 2, sertai kami Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang terkasih, kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih Amang Pendeta Setanggang. Sama-sama. Ina. Terima kasih Amang, hikmatnya, Liturkos, dan semuanya, Amang Purni. Tanggang, ya. Terima kasih. Pelayan. Terima Terima kasih Amang pelayanannya. Terima kasih. Amang. Oke, Amang. Dan terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang di luar GKP Cipayung yang boleh ikut. Ada Inang Helena Tobing, Amang Parlin Sinaga, dan Amang Penatua Robert Tumban Tobing. Terima kasih Amang Inang sudah ikut bersama-sama dengan kebaktian kita. Oke. Foto ya, Foto. Ya. buka kamera ya. Laptop silakan. Inang yang foto ya, Nang. Kami kebetulan Aku pakai kami handphone. Oh, Siap, bisa difoto. saya nggak Ya, bisa dibuka kameranya ya. Amang Bonar Samosir, Amang Parlin Sinaga tidak terlihat wajahnya. Amang Sekar Duga, Inang Epi. Ini ya Inang. Ada ya, silakan ya, siap-siap ya. Kita foto ya. Oke, mungkin yang lain dengar. Satu, senyum dipasang, 2, 3, 1. Sekali lagi ya. Mang dan Munang. Ditahan, 1, 2, 3. Nah, Terima kasih Amang. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Inang.